Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba memaparkan ya bagaimana apa itu t-test dan bagaimana cara kita melakukan analisis uji ini dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, baik. Mungkin dalam video kali ini agak sedikit berbeda ya. Kali ini saya sudah pada video sebelumnya saya hanya membagikan tutorial tanpa menyebutkan nama dan juga tanpa memperlihatkan wajah saya. Namun pada video kali ini saya ingin lebih dekat dengan teman-teman sekalian sehingga saya di sini juga memperkenalkan diri. Nama saya Juni Saputra, SKM FKM ya. Nah baik, yang pertama apa itu t-test? Nah itu dia. T-test adalah salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk mencari perbedaan antara dua mean rata-rata ya. Ingat, perbedaan antara dua mean rata-rata. Berbicara tentang rata-rata berarti berbicara tentang data numerik. Oke, nah ingat saja itu. Jadi uji t-test ini itu dilakukan untuk melihat apakah atau untuk melihat analisis data yang berjenis numerik. Ya, baik. Di sini juga kita bisa lihat syarat mutlak daripada t-test itu adalah data harus berdistribusi normal. Ingat teman-teman, data harus berdistribusi normal. Oke, baik. Nah, ini dia pembagiannya. Uji T itu ada pembagian menjadi dua jenis. Ya, ada uji T 1 sampel dan ada uji T 2 sampel di sini. Nah, uji T 2 sampel itu juga dibagi lagi menjadi dua jenis atau dua bagian. Yang pertama, uji T 2 sampel berhubungan atau dependen, atau sering juga kita sebut sebagai dependent t-test ya, atau uji T 2 sampel terpisah atau independen, atau juga bisa kita sebut sebagai independent t-test. Oke, saya ulangi, untuk dependent t-test itu biasanya kita sebut sebagai pair t-test ya. Oke, pair t-test ya. Nah, ini dia untuk uji T1 sampel atau one sample t-test ya. Nah, uji one sample t-test bertujuan untuk menguji suatu nilai rata-rata dari sampel tunggal dengan sebuah nilai rata-rata tertentu. Biasanya nilai ketetapan atau baku ya, nilai yang sudah baku atau nilai yang sudah ditetapkan. Apakah berbeda secara statistik atau tidak? Nah, jadi untuk one sample t-test ini ya, kita sebagai peneliti ingin melihat apakah data kita itu berbeda rata-ratanya dengan data ketetapan atau baku. Nah, misal ya, contoh kasus di bawah ini. Nah, misalkan manajemen rumah sakit ingin mengetahui apakah standar pelayanan minimal waktu tunggu pasien dalam menerima obat racik sama atau tidak secara statistik dengan waktu tunggu pasien di lapangan. Oke, nah kita lihat penyelesaiannya gimana. Nah, sebelum kita melangkah ke analisis, kita mempunyai ketentuan dulu. Nah, yang pertama, semua pasien yang menunggu obat racik di instalasi farmasi adalah populasi dalam penelitian ini. Oke, jelas populasi kita adalah semua orang yang menunggu obat racik, ya, obat racik di instalasi farmasi. Nah, berbeda ya. Jadi bukan semua pasien yang ada di farmasi, ingat loh. Nah, jadi biasanya itu untuk jenis obat itu ada dua kategori. Yang pertama non racik, yang kedua itu racik. Non racik itu bisa obat-obat yang bisa cepat untuk diberikan, namun berbeda dengan obat racik ini. Nah, yang kedua, untuk melakukan analisis atau analisa maka diperlukan beberapa jumlah sampel untuk mewakili populasi tersebut. Nah, seperti biasa ya, pada lumrahnya ketika kita melakukan sebuah penelitian, karena sampel kita terlalu banyak ya, kita tidak bisa di situ kita kekurangan tenaga, kekurangan waktu, kekurangan biaya ya, maka kita perlu menarik sampel. Dan juga sampel juga teman-teman tentu sudah ketahui bahwa ada kriteria-kriteria dan ketentuan bagaimana cara menarik sebuah sampel dalam sebuah populasi. Oke, yang ketiga itu ialah SPM waktu tunggu obat racik yang telah ditetapkan manajemen adalah 60 menit ya. Ini dia yang tadi yang saya katakan sebagai data baku atau ketentuan yang sudah ditetapkan.
ya ini standar minimalnya itu harus 60 menit gitu. Nah, ya. Atau ya, ini standar yang paling standar ketetapan paling atas itu 60 menit. Ya, jadi lebih daripada itu tentunya tidak diharapkan oleh manajemen rumah sakit. Nah, kita asumsikan saja lah ya, pihak manajemen rumah sakit itu mengambil sebanyak 20 sampel pasien. Yaitu datanya ada di samping ini. Oke. Oke, ada 20 sampel di sini. Kenapa saya hanya nanti kita ada praktek langsung ya di SPSS. Di situ sampelnya agak lebih banyak, ada 8 sampai 80-an. Namun di sini saya hanya meng-create ya, maaf. Saya di sini hanya meng-create sampai 20 saja supaya datanya terlihat lebih besar. Nah, dengan data di samping tersebut, apakah SPM yang telah ditetapkan yaitu selama 60 menit berbeda secara signifikan dengan waktu tunggu rata-rata di lapangan? Kita mau lihat nih. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit itu 60 menit di lapangan. 60 menit di lapangan. Nah, pada kenyataannya apakah 60 menit itu terpenuhi? Dalam artian bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Namun secara rata-rata, apakah statistik ini mengartikan bahwa ada perbedaan rata-rata antara waktu tunggu di lapangan dengan ketetapan tersebut? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan ya. Nah, jadi kita akan langkahnya itu gimana? Yang pertama, masukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, saya tunjukkan nih. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasinya, teman-teman. Bisa lihat. Nah, baik. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, datanya itu seperti ini. Ya, ini data yang saya siapkan untuk materi UJT kita pada sesi kali ini. Baik, kita jadi mau melihat ya, apakah ini data SPM ini ya akan berbeda secara signifikan ya antara waktu tunggu yang telah ditetapkan oleh manajemen rumah sakit tersebut ya. Maka langkahnya adalah yang pertama, masukkan data ke dalam aplikasi SPSS ya, kita sudah masukkan di sini. Oke. Yang kedua, setelah data dimasukkan, pilih menu Analyze, pilih Compare Main, kemudian pilih menu One Sample Test, maka akan muncul kotak perintah seperti berikut. Oke, kita akan langsung mempraktikkannya. Pertama itu kita akan pilih Analyze, kita pilih Compare Main, ya, kita pilih One Sample Test. Nah, ini dia kotaknya. Oke, kita bisa lihat ini maksud tadi apa. Ini dia kotaknya. Setelah muncul tabel ini, maka langkah selanjutnya adalah dengan memindahkan variabel nilai ujian ke dalam kotak tes variabel dengan cara mengklik tanda panah. Oke, mungkin langkah ini langsung kita praktekkan saja ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama kita melihat, nah ini dia. Oke, ya, kita masukkan dia ke sini. Nah, kemudian kita tadi ketetapannya kan 60 menit, maka kita buat di sini 60 test value-nya. Oke, kemudian kita tekan oke, dia akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat nih di sini, ternyata rata-rata data kita tadi itu 61,19 rata-rata datanya, sementara data ketetapan rumah sakit itu 60. Nah, kita bisa lihat secara realnya itu ada perbedaan. Ya, 1,19 ini perbedaan. Namun, apakah statistik mengartikannya demikian rupa? Nah, kita akan bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat bahwa ternyata nilai signifikansinya itu 0,249. Artinya apa? Ingat standar penerimaan H0. Ya, H0 akan diterima jika nilai P value lebih besar daripada 0,05. Ya, H0 akan diterima jika nilai P value lebih besar daripada 0,05. Sementara 0,2 ini kan lebih besar daripada 0,5. Maka kriteria kita ialah menerima H0. Artinya apa? Tidak ada perbedaan secara statistik